Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Ewa. Bagaimana Bu Kiki kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ewa. Bu Ewa bagaimana kabarnya hari ini Bu Ewa? Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Bu Kiki setelah jam istirahat ini masih mengajar nggak? Setelah jam istirahat ini tidak Bu Ewa. Kenapa Bu Ewa? Kira-kira kita bisa nggak diskusi sebentar Bu Kiki? Maaf mengganggu waktu Bu Kiki ya. Oh enggak Kak Bu Ewa, kebetulan saya juga nggak ada kegiatan mendesak hari ini. Memangnya ada apa Bu Ewa? Gini Bu Kiki, kebetulan hari ini diskusinya diskusi sebentar aja Bu Kiki. Syukurlah kalau Bu Kiki tidak sibuk ya, dan saya tidak mengganggu waktu Bu Kiki. Iya nggak apa-apa Bu Ewa. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Ewa? Ini Bu Kiki, saya mau bercerita sedikit tentang pembelajaran matematika di kelas 2 Bu Kiki. Memang kenapa dengan kelas 2 Bu Ewa? Apa Bu Ewa ada masalah dengan siswa di kelas Bu Ewa? Sebenarnya tidak ada masalah Bu Kiki, cuman saya merasa sedikit kurang puas ya Bu Kiki ya, atau sedikit kecewa dalam pembelajaran di kelas Bu Kiki. Oh begitu, sekarang apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan rasa kecewa dan rasa tidak puas Bu Ewa tersebut? Dan juga apa yang ingin Ibu dapatkan setelah kita berdiskusi nanti? Begini Bu Kiki, mana tahu setelah saya bercerita dengan Bu Kiki dan berdiskusi, saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu Kiki dalam kegiatan pembelajaran di kelas ini, di mana saya merasa kurang nyaman serta kurang puas dalam pembelajaran di kelas Bu Kiki. Oh iya, semoga bisa kita nanti dapatkan solusinya ya Bu Ewa ya. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Ewa? Boleh Bu Ewa ceritakan semuanya dulu? Baik, Bu Kiki, begini Bu Kiki, gimana ya, kemarin kan saya belajar matematika di kelas, tapi saya Iya. tidak melihat anak-anak saya kurang motivasi dan kurang semangat dalam pembelajaran berlangsung Bu Kiki. Jadi saya merasa kurang puas dan sedikit agak kecewa dalam pembelajaran ini. Apakah karena saya salah mengasih metode atau apa ya Bu Kiki ya? Kira-kira dari segi mananya Bu Ewa bisa mengatakan dari segi mananya Bu Ewa bisa mengatakan kalau anak-anak itu kurang motivasi atau kurang semangat Bu Ewa? Ini Bu Kiki, pada saat saya memasuki materi pengurangan, mulai awal pembelajaran pengurangan dengan cara mundur dan teknik bersusun, mereka saya lihat kurang semangat Bu Kiki, apalagi pada saat membuat latihan, semuanya kayak malas mengerjakannya Bu Kiki, jadi saya merasa bingung jadinya. Oh begitu. Jadi, apa semua anak yang seperti ini atau sebagian kecil aja Bu Ewa? Setelah saya lihat Bu Kiki, mungkin sebagian besar ya Bu Kiki ya, hanya beberapa anak yang mempunyai semangat dalam pembelajaran tersebut. Kalau saya lihat materinya, mereka sangat semangat semuanya kalau di materinya bagus Bu Kiki. Oh materi lain yang maksud Ibu contohnya seperti apa? Materi Seperti lain? saya mengajarkan materi penjumlahan, terus Mhm. nilai-nilai tempat bilangan, mereka sangat semangat Bu Kiki. Tapi setelah saya memberikan materi pengurangan, mereka kurang semangat. Oh jadi masalahnya seperti itu ya Bu Ewa ya. Sebelum ini kira-kira apa saja yang Bu Ewa lakukan dalam kegiatan proses belajar matematika materi pengurangan tersebut? Sebelumnya saya mengajar seperti biasa Bu Kiki. Pertamanya saya mengambil absen, menanyakan kepada siswa dan memberi motivasi bagi mereka, membagi kelompok, terus latihan Bu Kiki. Oh kira-kira ada hal lain nggak yang pernah Bu Ewa lakukan kalau saat mengajar? Kadang-kadang saya memberikan ice breaking pada mereka saat pembelajaran Bu Kiki, tapi nggak semua ice breaking-nya saya berikan setiap pertemuan.
Hmm, terus kalau penilaiannya dalam pembelajaran apa yang Bu Ewa lakukan? Saya memberikan LKPD dan membagi kelompok. Emangnya kenapa Bu Kiki? Barangkali ada cara lain yang bisa Bu Ewa lakukan mungkin ya, supaya anak-anak bisa tetap semangat dalam pembelajaran tanpa membedakan materinya gitu Bu Ewa. Apa ya Bu Kiki ya? Atau coba Bu Ewa ingat-ingat lagi, mungkin ada cara lain yang bisa Bu Ewa lakukan agar setiap siswa tetap semangat dalam pembelajaran praktek tanpa membedakan materinya gitu Bu Ewa. Mungkin saja bisa ya Bu Kiki ya. Saya akan mencoba memodifikasi pembelajaran dengan mana memberikan teknik-teknik penilaian dan cara mengajar saya yang sesuai dengan keinginan peserta didik saya ya Bu Kiki ya. Iya, ide bagus tuh Bu Ewa. Terus apa rencana Bu Ewa selanjutnya? Mungkin ke depannya Bu Kiki, saya akan mencoba melakukan ice breaking setiap kali pertemuan Bu Kiki. Sebagai gantinya saya akan memberikan ice breaking ini agar anak-anak tetap bersemangat. Jadi ice breaking Ya. ini awal pembelajaran dan kalau saya sudah melihat anak-anak kita belum peserta didik belum belum semangat lagi di akhir-akhir pembelajaran atau di pertengahan pembelajaran, saya akan mencoba memberikan sebuah nyanyian, ice breaking-nya juga ya Bu Kiki dan memberikan semangat kepada mereka dan memotivasi peserta didik tersebut Bu Kiki. Wah, rencana yang bagus Bu Ewa. Kemudian ada hal lain nggak yang akan Bu Ewa lakukan rencananya? Mungkin saya akan memodifikasi cara saya mengajar ya Bu Kiki ya, memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa Bu Kiki. Jadi semacam memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dan fokus dan saya juga akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada mereka Bu Kiki. Wah, subhanallah luar biasa sekali Bu Ewa, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Ya alhamdulillah ya Bu Kiki ya. Ya, em, eh, saya juga senang dan bersyukur rasanya karena pada akhirnya Bu Ewa sudah lega dan tenang. Terus sekarang untuk rencana Bu Ewa tadi, kapan akan Ibu Ewa laksanakan? Iya Bu Kiki, mungkin saya akan melakukannya secepatnya Bu Kiki, karena lebih cepat lebih bagus ya Bu Kiki ya, agar pembelajaran di kelas saya merasa menarik dan anak-anak termotivikas termotivasi Bu Kiki. Oke, ini bagus Bu Ewa. Semoga apa yang Bu Ewa rencanakan bisa terlaksana sesuai harapan ya Bu Ewa ya. Begitu juga di kelas yang lainnya ya Bu Ewa ya. Amin. Terima kasih ya Bu Kiki atas waktu dan semuanya, baik saran dan penguatannya, sehingga sekarang saya merasa lega, sehingga nanti saya bisa bercerita-cerita lagi sama Bu Kiki kalau ada kendala ya Bu Kiki ya, dan kita Iya, tetap menjadi teladan bagi murid-murid kita nantinya Bu Kiki. iya sama-sama Bu Ewa. Baik Bu Kiki, sekarang karena udah waktunya kita berbicara lama dan waktunya saya mengajar, saya siap-siap dulu untuk mengajar ya Bu Kiki ya. Iya, baik Bu Ewa. Saya juga mau ngajar habis ini. Terima kasih Bu Kiki, kapan-kapan kita bercerita lagi ya Bu Kiki ya. Oke Bu Ewa, siap. Bu Ewa, ada waktunya sebentar Bu Ewa. Ada Bu Kiki. Gimana kabar Bu Ewa hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Bu Kiki bagaimana? Alhamdulillah kabarnya juga sehat Bu Ewa. Apa yang akan kita bahas sekarang Bu Kiki? Apa yang ada yang perlu kita diskusikan? Karena saya lihat Bu Kiki sekarang Hmm. lagi agak cemas, agak bingung di wajahnya. Iya, kelihatan sekali ya Bu Ewa ya. Iya. Ini Bu Ewa, sebenarnya sekarang saya lagi merasa kesulitan untuk membantu siswa yang belajarnya lambat gitu Bu Ewa. Kan Bu Ewa tahu kan di kelas saya itu ada beberapa orang yang dia lambat belajar. Nah, jadi karena mereka lambat belajar, jadi mereka itu sering sekali kelihatan frustasi dan kehilangan motivasi karena ketika teman-temannya udah lanjut, mereka masih nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Sementara untuk kayak
dalam memahami, misalnya kita lagi belajar bahasa Indonesia kan Bu Ewa, memahami bacaan aja mereka masih kesulitan, sementara Kak teman yang lain udah lanjut terus untuk menelaah bacaannya. Sementara yang mereka ini masih kesulitan untuk menyelesaikan bacaannya aja lama dibanding teman yang lain. Jadi kayak ketika harus mengerjakan tugas yang anak-anak yang lambat ini jadi kayak kehilangan motivasi untuk mengerjakan tugasnya karena udah tertinggal gitu dibanding teman yang lain. Kira-kira seperti itu Bu Ewa. Oh, jadi apakah semua siswa yang seperti itu Bu Kiki atau sebagian yang lambat belajarnya? Kebetulan yang seperti itu teman-teman yang lambat belajar Bu Ewa kan itu ada bertiga orang di kelas yang slow learner gitu kan Bu Ewa. Jadi mereka selalu kesulitan untuk mengikuti kecepatan belajar teman-temannya. Oh, berarti sebagian ya Bu Kiki ya. Jadi bagaimana cara Bu Kiki untuk memberikan motivasi kepada mereka? Kalau untuk motivasi sejauh ini yang sudah saya berikan itu kayak pendampingan individu Bu Ewa. Kayak mendampingi apa-apa lambat belajarnya, yang penting ada perubahan dari hari ke hari, seperti itu kira-kira. Terus jadi itu ya masalahnya ya Bu Kiki ya. Jadi Iya. sekarang kira-kira apa yang akan Bu Kiki lakukan dalam proses belajar anak yang lambat tersebut Bu Kiki? Nah, itu kan kalau untuk anak yang lambat ini Bu Ewa kan ada kayak pendampingan individu sendiri dulu kan belajarnya. Cuman kadang-kadang kan kita juga ada jadwal yang lain. Jadi mungkin sekarang saya jadi terpikirkan gimana caranya tanpa harus butuh waktu banyak di luar jam pelajaran. Jadi ketika temannya belajar, yang anak yang slow learner ini juga ikut belajar bersama-sama dengan mereka gitu Bu Ewa. Jadi Oh, terus Bu Kiki? mungkin supaya anak-anak yang lambat belajar ini jadi nggak terlalu ketinggalan, mungkin bisa juga materi belajarnya itu mungkin saya pecah jadi lebih kecil-kecil gitu Bu Ewa. Terus nanti memberikan contoh-contoh yang lebih konkret. Kira-kira menurut Bu Ewa itu bagaimana? Sangat luar biasa ya Bu Kiki. Jadi selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Kiki lakukan? Kalau selama ini pembelajaran yang udah dilakukan itu sebenarnya materi yang diberikan sama gitu Bu Ewa. Jadi ketika anak yang lambat belajar ini tertinggal daripada temannya, itu saya berikan waktu di luar jam pelajaran untuk mengejar ketertinggalannya, tapi sekarang rasanya masih belum maksimal. Oh, jadi sekarang menurut Bu Kiki, apakah dengan memberikan materi metode yang sama dapat membantu anak-anak? Sepertinya belum bisa membantu Bu Ewa kalau dikasihkan metodenya sama dengan yang lain. Kira-kira apa yang akan Bu Kiki lakukan untuk mereka? Mungkin kalau tadi kan rencananya mau membagi materinya jadi bagian-bagian kecil gitu kan Bu Ewa, terus membagi dan kasih contoh-contoh konkret misalnya biar lebih paham gitu kan. Terus kepikiran juga apa pakai pembelajaran berdiferensiasi bahwa jadi nanti kegiatan belajarnya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa untuk menerima pelajarannya. Kalau Sangat menurut Bu Ewa seperti itu bagaimana? sangat luar biasa ya Bu Kiki ya. Jadi Bu Kiki akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hmm. Bagaimana menurut Bu Kiki cara memberikan kepada anak yang lambat belajar tersebut? Kira-kira misalnya kan kita misalnya ada materi bahasa Indonesia gitu kan Bu Ewa ya. Kita mau mencari kalimat langsung dari teks bacaan misalnya kan. Kalau teman-teman yang lain mungkin dari teks bacaan itu dia bisa memahami dalam 10 menit ya kan. Tapi kalau untuk teman-teman yang lambat itu dia butuh waktu 2 kali lipat dibanding teman yang lain. Terus dari teks bacaan itu kalau untuk teman yang lain mungkin tugasnya itu mencari kalimat langsung, terus nanti diubah ke kalimat tidak langsung. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang lambat mungkin, eee,
tugasnya nggak langsung dikasih 2 seperti itu. Itu kan kalau untuk teman-teman yang lain kalimat langsung dan kalimat tidak langsung udah dikasih pada waktu yang bersamaan tugasnya kan. Tapi kalau untuk teman-teman yang slow learner mungkin disuruh dulu, cari kalimat langsungnya saja. Karena ketika mereka mencari kalimat langsung dari teks bacaan pun itu kan udah lama juga prosesnya Bu Ewa. Jadi, dibedakan, prosesnya antara siswa yang cepat sama siswa yang lambat. Kira-kira Ide itu Bu Ewa. ide yang bagus ya Bu Kiki ya. Jadi nanti kapan rencananya Bu Kiki akan melakukannya Bu Kiki? Rencananya kalau bisa sesegera mungkin Bu Ewa. Jadi mungkin nanti akan saya bikin perencanaannya dulu, terus mungkin minggu depan mau dilaksanakan langsung pembelajaran yang membedakan proses untuk anak yang siswanya lambat belajar sama siswa yang biasa. Oh, rencana yang sangat bagus ya Bu Kiki. Ada lagi rencana yang akan Bu Kiki lakukan mungkin secepatnya karena Bu Kiki akan melakukan secepatnya. Itu kalau di mapel bahasa Indonesia ya Bu Ewa ya. Kalau di mapel lain mungkin juga akan menyesuaikan dengan materi-materinya. Kalau misalnya kayak matematika mungkin dibedakan tingkat kesulitan soalnya, menyesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman yang masih lambat. Terus nanti untuk teman-teman yang udah cepat mungkin tingkat soalnya lebih dipertinggi lagi, kira-kira seperti itu. Sebuah rencana yang sangat bagus. Ada nggak yang lain rencana Bu Kiki yang akan Bu Kiki lakukan terhadap anak-anak Bu Kiki? Apakah nanti Hmm, Bu Kiki akan menyatukan yang lambat belajar dengan yang belajarnya rencananya seperti biasa? Karena pembelajarannya udah dilakukan diferensiasi, itu rencananya tetap disamakan dengan teman-teman yang lain Bu Ewa. Tapi mungkin kalau memang ternyata setelah dilakukan pembelajaran dengan metode yang sama tapi berdiferensiasi, ternyata anak-anak tersebut masih belum bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, mungkin, nanti tetap diberikan pendampingan individu di luar jam PBM. Wah, subhanallah luar biasa ya Bu Kiki rencananya langkah yang Bu Kiki ambil juga sangat bagus. Saya sangat setuju dengan langkah Bu Kiki tersebut. Ya, terima kasih Bu Ewa. Eh, Mmm, Baik Bu Kiki, rencana yang Bu Kiki apakan ini akan semakin cepat semakin lebih bagus ya Bu Kiki ya. iya Bu Ewa. Iya. Setelah bercerita sama Bu Ewa jadi rasanya lebih plong ya Bu Ewa ya. Tadi rasanya kayak masih banyak pikiran karena anak-anak yang, lambat berpikir tadi. Tapi setelah bercerita sama Bu Ewa rasanya jadi lebih terbuka pikiran saya. Alhamdulillah ya Bu Kiki ya. Ya Semoga Bu niat Ewa. baik kita akan secepatnya dikabuli sama Allah dan kita tetap menjadi teladan guru yang teladan bagi anak-anak didik kita ya Bu Kiki ya. Ya, amin. Terima kasih sekali Bu Ewa atas waktunya sore hari ini Bu Ewa.